Jadi sebenarnya gue ini sarjana teknik. Terus sebelumnya gue pernah kerja di sebuah industri konstruksi plat merah, Health Safety Environment atau biasa disebut K3 sebagai supervisor di lapangan. Mau tahu dong alasan Kak Edwin itu ikut bootcamp apa sih? Karena gue tertarik dengan bidang data, terutama bidang analisanya nih. Ya basically gue emang senang menganalisa sesuatu aja kayak gitu. Dan data itu kan medianya kayak gitu ya. Karena dunia ini dekat kaitannya dengan dunia IT yang progresif banget, makanya gue memutuskan untuk pengen cari tahu nih dan pengen terjun lebih dalam ke dunia data ini kayak gitu. Pertama kali kenal Purwadika tuh dari mana? Gue denger ada tuh institusi pendidikan yang dia tuh nyetak talent-talent berkompetisi di dunia kerja di dunia IT, padahal dia nggak punya basic IT kayak gitu. Yang gue tahu adalah ya orang IT ya basicnya harus IT juga kayak gitu kan. Setahun kemudian pas zaman pandemi itu lagi happeningnya shifting karir dan segala macam lah kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue perdalam lagi, oh ini ada nih institusi yang namanya Purwadika kayak gitu. Terus alasan Kakak pilih Purwadika itu kenapa? Lulusannya udah banyak yang pertama kan. Terus lulusannya juga nggak punya background IT tapi bisa kerja di dunia IT, bisa masuk kerja di mana-mana aja kok. Kayaknya, oh ini company-nya kok keren-keren banget kayak gitu. Di profilnya banyak banget hiring partner kayak gitu kan. Dan yang paling terakhir, ternyata bisa juga ya disalurin bahkan nggak cuma di Indonesia gitu. Di mancanegara, di Singapura itu ada juga kan hiring partnernya kalau nggak salah. Jadi, wow tertarik gitu kan. Apalagi emang pengen juga kan kerja di luar kayak gitu. Tapi kenapa sih Kakak ngambil jurusannya waktu kuliah itu teknik? Cita-cita gue dari dulu itu adalah masuk dunia konstruksi. Yang sebenarnya gue udah dapet kayak gitu kan. Masuk jurusan teknik sipil. Karena gue ngertinya sipil itu konstruksi gitu. Gue gak ngerti jurusan yang lain. Walaupun gue coba-coba akhirnya masuk sipil gak dapet, masuklah gue ke dunia lingkungan, teknik lingkungan gitu. Yang sebenarnya juga salah satu turunannya. Cuman beda yang diurusin lah. Kalau sipil ya bangunan konstruksi sipil umum gitu kan. Kalau lingkungan ya pengolahan lingkungan, air, sampah dan lain-lain kayak gitu. Di dunia teknik ini kan juga erat banget kaitannya sama data. Karena kita terbiasa menghitung kayak gitu kan. Kita terbiasa ngerencanain sesuatu. Yang artinya kita harus bisa nganalisis dulu nih. Kalau mau bikin bangunan gitu kan misalnya ya, faktor-faktor apa aja sih yang harus kita perhatiin gitu. Mana sih yang harus kita adjust, mana sih hitung-hitungan yang harus kita naikin, harus kita turunin. Secara nggak sadar ya tertarik juga karena udah terbiasa menghitung kayak gitu sebenarnya. Terbiasa merencanakan lah. Terus apa aja sih materi yang udah Kak Edwin dapetin dari Purwadika? Banyak sih sebenarnya materinya. Yang pasti pertama itu yang diajarin adalah fundamental programmingnya. Dan kebetulan banget di batch aku itu tuh nggak ada satupun yang anak IT kayak gitu, data analisis dan data visualization gitu kan. Itu sebenarnya materi yang paling aku seneng. Kenapa ya? Karena menganalisa itu kan ya bisa aja menurut gue ini, menurut lo ini gitu. Ujung-ujungnya adalah gimana analisa kita itu kan bisa menjawab masalahnya kayak gitu. Ya ini salah satu materi yang aku paling seneng lah, karena menurut aku ini wadah berekspresinya di analisanya kayak gitu, nuangin analisanya gitu kan. Seru banget pokoknya. Yang terakhir itu soal statistika sebenarnya. Ini menurut aku modul atau materi yang paling susah. Kenapa? Karena satu, memang background kita soal statistika itu minim lah di dunia kuliah juga kayak gitu kan. Hitung-hitungannya nggak cuma hitung-hitungan dasar, tapi kalau misalnya teman-teman yang belajar kalkulus ya mungkin kalkulusnya lebih advance lah, atau belajar masalah teori permodelan yang bahkan baru pernah denger nih istilah-istilah ini tuh di data science ini kayak gitu kan. Gimana sih proses belajarnya di Purwadika? Gue kan ngambil course itu yang full time ya, yang dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore kayak gitu. Dan motifnya juga karena sebelum gue ngambil bootcamp ini, gue resign duluan dari tempat kerja gue. Kenapa? Karena gue pengen bisa fokus ke dunia ini gitu. Supaya tujuan gue tuh gak setengah-setengah. Karena gue udah punya motivasi itu, jadinya mayoritas bisa gue lakuin dengan fokus kayak gitu. Nah, cuman enaknya juga di Purwadika adalah kita nggak full materi nih. Jam 9 sampai jam 12 tuh kita dikasih materi dulu nih. Baru habis itu jam 1 sampai jam 4-nya kita dikasih latihan atau biasa disebut sesi mentoring kayak gitu. Nggak melulu dicokokin lah, tapi ada latihannya juga. Jadi lebih balance juga gitu kita ya. Ceritain keseruan sama kesulitan selama belajar di Purwadika tuh apa aja sih? Mungkin bisa dari awal sampai apa? Keseruannya ya karena kita banyak digging sebenarnya. Ya kita nol nih dunia baru gitu kan. Biasanya kan orang kalau masuk dunia baru ya, wah ini kayaknya seru nih gitu kan. Udah pasti banget di awal-awal itu
kita semangat lah gitu kan. Dan ngoding ini kan banyak versinya gitu ya. Hello World aja tuh banyak caranya kayak gitu. Jadi itu yang bikin seru sih, artinya cara gue sama cara lo tuh belum tentu sama gitu kan. Jujur gue sendiri pun kesulitan ketika lagi belajar di modul 3, modul data scientist yang tadi gue bilang masalah statistika memodeling gitu ya. Kalau boleh jujur ketika gue di modul 1, modul 2 gue bisa ngelewatin dengan baik lah. Tapi pas masuk modul 3, waduh gila ini teori apa, ada penemunya siapa gitu kan. Wah gila. Untungnya bisa dilewatin juga lah gitu ya, walaupun mungkin ada yang pas-pasan juga nilainya. Ya fine, ujung-ujungnya gue bisa final project juga kayak gitu kan. Project kakak sendiri kerjain apa nih? Apa ya judulnya gue lupa. Intinya kita itu memprediksi customer mana atau calon nasabah mana yang bisa kita approach dengan cara telemarketing. Ada sebuah bank nih pengen menawarkan produk deposito. Ya banyak yang nggak berhasil gitu. Kita tuh diminta gimana caranya. Coba kasih strategi, kita bisa target nih calon nasabah mana yang bisa kita grab supaya jadi nasabah kita via telemarketing campaign kayak gitu. Sedikit berkesan adalah waktu presentasi sih sebenarnya. Waktu menyampaikan itu gue berpikirnya dari gue sebagai stakeholder atau gue orang bisnis kayak gitu. Jadinya yang gue sampein ya bisnis problemnya apa, solutionnya apa, terus kemudian benefit kalau misalnya lu pakai produk gue apa gitu. Jadi analytical thinkingnya kepake, terus kemampuan jualannya kepake, marketingnya kepake, stakeholdernya seneng, dia sampai bilang baru di sini gue temuin tim yang bisa menjual produk lah gitu, nggak ngomong sebagai orang IT gitu kan, karena belum tentu yang lo hadapin orang IT gitu kan. Jadi ya cukup seneng lah dari hasil final project-nya. Kakak dapat pembelajaran nggak sih dari pekerjaan project ini? Waktu ngerjain final project itu kalau gue nggak salah 1 bulan ya, lupa juga lah, kurang lebih 1 bulan. Karena case gue adalah soal bank dan berhubungan dengan makroekonomi gitu kan. Kita dapat ilmu baru nih, ternyata cara kerja bank gitu seperti ini. Ternyata makroekonomi itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara kayak gitu. Jadi banyak lah yang bisa kita dapat gara-gara ngerjain final project ini, nggak cuma ilmu data science-nya gitu. Terus setelah kakak ngerjain final project dan lulus nih, kakak dapat kerjaan pertama setelah lulus tuh dari mana nih kak? Pertama kali gue interview, kerjaan itu adalah 1 hari setelah final project. Otak tuh masih fresh banget gitu kan. Kemarin habis ngadepin penguji, besok ngadepin user gitu kan. Dapatnya pun sebenarnya itu karena ada temen itu kerja di sister company perusahaanku sekarang nih. Gue juga baru tahu kalau perusahaan gue itu hiring partnernya Purwadika kayak gitu. Jadi memang sebelumnya tuh udah pernah hiring talent dari Purwadika kayak gitu. Jadi ternyata juga CTO gue itu sebelumnya adalah dosen di Purwadika. Tapi udah lama. Ya ada suatu keterikatan sendiri mungkin ya antara perusahaan gue dengan Purwadika kayak gitu. Jadi ya membantu juga jadinya kan. Saat ini kakak tuh kerjanya di mana sebagai apa? Gue sekarang kerja di perusahaan IT. Namanya Teralogic, Google Cloud Premier Partner. Kita itu produknya adalah segala macam software, website yang berhubungan dengan data geospasial. Artinya segala macam produk lo yang butuh kecerdasan lokasi lah, bisa kita bilang seperti itu bisa kita sediakan. Terus untuk job desk dari kerjaan kakak itu apa aja? Ngumpulin data gitu kan, data wrangling, terus kemudian processing data, pengolahan data, ada bikin permodelan atau machine learning yang basic lah mungkin ya. Secara pekerjaan sama gitu, tapi solusi yang gue tawarkan dari segi data dan pengolahan itu beda-beda tergantung case-nya gitu sih. Mau tahu dong kakak tuh nggak sih shifting karir di usia berapa sih? Dan yang buat kakak yakin buat shifting karir itu apa? Usia gue sekarang 27 setengah lah kali ya. Jadi gue kerja 4 tahun di tadi perusahaan konstruksi plat merah gitu kan. Kalau misalnya kata orang ya umurnya udah kemakan ya ada benernya juga gitu kan, karena gue udah ngabisin 4 tahun di dunia yang lama kayak gitu. Cuman ya kenapa gue berpikir untuk shifting, pertama masalah minat ya, terus gue nggak fulfill sama kerjaan juga, dan gue pengen banget punya skill mengikuti perkembangan zaman gitu dan nggak kemakan gitu kan. Karena ketika gue cabut dari tempat kerjaan gue sebelumnya, skill yang gue tawarkan gitu untuk perusahaan-perusahaan lain tuh bisa dibilang hampir nggak ada gitu, karena role gue ini sangat spesifik dan nggak semua perusahaan punya gitu. Kalau dinilai evaluasinya dengan role sebagai seorang data, boleh gue bilang jomplang banget lah, jauh banget data kayak gitu. Gue ngeliat ini skill yang sangat bagus untuk kita punya, proyeksinya juga bagus, ya udah fokusin aja di situ. Tips yang bisa dibagikan nih ke teman-teman yang ragu-ragu untuk shifting karir?
ya kalian riset dulu lah gitu kan. Minat dulu aja ya, jangan artinya gue pengen kesini nggak dulu. Apa sih yang bakal kita kerjain gitu kan? Apa sih kesulitannya di sini? Jangan ikut-ikutan sih lebih tepatnya, karena gue juga tahu sumber daya manusia di bidang IT ini masih sangat kurang sebenarnya di Indonesia kayak gitu. Bagus kalau misalnya kalian tuh pada mau shifting atau kalian mau terjun ke dunia IT. It's okay, bagus banget. Tapi jangan pernah ikut-ikutan. Kenapa? Dunia IT ini cepet gitu. Ya harus mau belajar, harus mau berubah terus kayak gitu. Jangan stagnan di satu ilmu aja kayak gitu kan. Kenalin dulu yang mau dituju dan buka diri buat mau berkembang kayak gitu. Terus kalau kita dari aku nih Kak, mungkin aku mau tanya apa sih tips kepada magang? Mungkin kalau nggak ada Purwadika ya gue nggak bisa wujudin apa yang gue mau gitu ya. Buat gue yang nggak punya background IT dulunya, mungkin kalau orang awam melihatnya nggak mungkin lu bisa masuk IT, lu kan jurusan apa gitu kan. Tapi ya ternyata dengan bantuan Purwadika gue bisa gitu loh. Dan buktinya gue juga bisa dapat kerja cepet kayak gitu kan. Jadi ya thank you Purwadika. Nama gue Edwin, gue lulusan Job Connector Data Science. Sekarang gue bekerja sebagai data scientist di Teralogic. And this is my alumni story.